Dosa lelaki bejat saat karma tak lagi mengetuk tapi menghantam. Namanya Raki, lelaki muda berwajah tampan, pintar bicara dan terlihat berkelas. Tapi di balik jas mahal dan senyuman hangatnya, Tersembunyi iblis bertopeng manusia. Ia bukan hanya penipu ulung, tapi juga predator haus kendali. Tak terhitung jumlah wanita yang ia tiduri, tipunya, dan buang seolah mereka tak pernah bernilai. Bahkan bukan hanya wanita asing, kerabatnya sendiri, sepupunya. Mira yang polos dan selalu menganggap Raka sebagai kakak pelindung, akhirnya jadi salah satu korban nafsu gelapnya. Raki merayu dan sampai pergi ke dukun untuk meluluhkan hatinya. Kebersamaan mereka tidak tercurigai sama keluarga, karena mereka percaya sesama kerabat keluarga. Raki juga menjalankan bisnis tipu-tipu investasi bodong. Ia menguras uang banyak orang, termasuk tantenya sendiri yang mempercayakan dana pensiun keluarga ke tangannya. Uangnya ia pakai buat hidup mewah, mobil sport, pesta liar, dan memanjakan dirinya di pelukan wanita bayaran dan wanita lugu yang ia rayu lewat janji palsu. Salah satu wanita itu adalah Laras, janda muda dengan satu anak. Yang Raki janjikan pernikahan, ia bahkan bertemu dengan anak Laras dan memanggilnya Nak, seolah benar-benar peduli. Setelah mendapat semua harta Laras, Raki hilang bagai hantu. Laras depresi dan anaknya putus sekolah. Tapi dunia berputar, dan semesta tidak pernah tidur. Awalnya halus, bisnis Raki mulai terganggu. Orang-orang mulai curiga, laporan masuk ke polisi. Tapi ia masih bisa menghindar dengan uang dan koneksi. Lalu mulai datang kabar buruk. Wanita-wanita yang pernah ia rusak mulai buka suara di media sosial. Beberapa dari mereka melaporkan ke psikolog dan hukum. Namanya mulai disebut-sebut. Mira, yang selama ini bungkam karena trauma, tiba-tiba tampil di sebuah wawancara YouTube. Ia tidak menyebut nama, tapi kisahnya viral karena terlalu spesifik. Orang-orang mulai menyambung titik-titik. Banyak yang sadar bahwa sosok itu adalah Raki. Tantenya jatuh sakit karena malu. Laras akhirnya muncul juga, membawa bukti transfer dan voice note janji Raki. Publik menghujat, teman-teman menjauh, klien memutus kontrak. Tapi itu baru permulaan. Polisi menangkap Raki, tak ada koneksi yang bisa menyelamatkan. Selama persidangan, semua bukti muncul. Penipuan, kekerasan seksual, manipulasi, dan penyalahgunaan dana. Tapi puncak nerakanya datang di penjara. Di sana, ia bukan siapa-siapa. Tubuhnya yang dulu dirawat dengan skincare mahal, kini penuh luka. Ia jadi bahan cemoohan. Tiap malam dihantui mimpi buruk. Wajah-wajah wanita yang ia hancurkan. Tangisan Mira kecil, teriakan Laras, dan anak kecil yang ia tinggalkan dalam kehancuran. Raki mencoba bunuh diri. Gagal. Kini hidupnya diisi siksaan mental setiap hari. Dulu ia bisa tidur dengan wanita setiap malam, kini ia tidur di lantai keras dengan luka batin yang tak pernah sembuh.